Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan mencoba menggunakan meta analisis dengan menggunakan software SPSS. Pada video sebelumnya kita sudah mencobakan dengan menggunakan aplikasi yang gratis yaitu OpenMe. Hari ini kita akan coba menggunakan yang SPSS. Nah, dengan yang data yang sama, kita lihat misalkan seorang peneliti ingin melihat keefektifan sebuah metode ya, misalkan metode pembelajaran kurikulum merdeka misalnya dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Yang menggunakan kurikulum merdeka kita anggap sebagai eksperimen, sedangkan kurikulum yang sebelumnya kita anggap sebagai C atau kontrol gitu ya. Oke, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja, ini data yang dibutuhkan, data jumlah per masing-masing sampel, baik eksperimen maupun kontrol, kemudian nilai rata-ratanya, standar deviasinya, dan masing-masing rata-ratanya. Ya, kemudian ada beberapa nanti kita bisa lihat, misalkan digunakan untuk jenjang tertentu, digunakan untuk wilayah tertentu, dan seterusnya. Ya, kita lihat. Mungkin nanti bisa dilihat juga misalkan dari nilai UAN, misalnya, dan seterusnya. Ya. Langsung dibuka saja SPSS-nya seperti ini, tinggal kita masukkan datanya, klik kanan, kita master with variable name. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita namanya kenapa dia ada E-nya di sini NA. Kita hapus saja biar dia sama. Oh, dia nggak mau ya karena reserve word ya. Oke, dia ini NA yang penting tulisannya di sini. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita pilih meta analysis. Nah, di sini ada yang berupa data continue, ada yang berupa data binary ya. Kalau data continue ya, kalau yang binary itu misalkan kayak untuk nanti pengujian yang analisis data cross tabulation misalnya. Nah, kemudian kita pilih continue, kemudian kita ambil dari raw data istilahnya ya. Raw data ini kita gunakan atau kita gunakan dari yang sudah dihitung dulu effect size-nya. Kalau dari raw data kita itu nggak perlu mengukur effect size-nya ya. Karena dia justru akan kita menghasilkan effect size-nya. Jadi ini secara sekaligus ya. Raw data kita masukkan studi size-nya. Ini treatment. Berarti treatment itu kita masukkan NA di sini kan. Kemudian min-nya yang XE, kemudian di sini adalah yang kita gunakan standar deviasinya atau variansnya, misalkan standar deviasinya. Begitu juga dengan kelompok kontrol, ya ini NC, kemudian ini min-nya, kemudian ini standar deviasinya. Kalau varians ya tinggal pilih varians ya. Studi ID ya tadi, studi ID-nya, penulis-penulisnya, kemudian metode yang digunakan biasanya Hedges ya. Kemudian yang modelnya model random biasanya ya. Kemudian kita bisa lihat kriterianya ya. Ini analisis yang digunakan. Nanti ini kalau untuk subgroup nanti kita lakukan yang kedua ya. Kemudian untuk inference-nya, nah ini metodenya yang sering digunakan itu biasanya ini Simonian lead. Nah, oke. Kemudian kita bisa save. Save itu apanya? Save-nya nanti individual sample size dan standard error-nya. Nah, oke. Kemudian kita tinggal continue dan kemudian jangan lupa plotnya ya. Plotnya itu biasanya kita pakai forest plot. Yang mau kita inikan adalah si effect size-nya dan standard error-nya kalau mau ya. Kemudian tinggal kita continue, kemudian kita oke-kan. Oke, sama seperti pada software yang open ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara umum efek size-nya sebesar 0,6 dan dia signifikan. Jadi memang ada efek dari si metode kurikulum Merdeka Belajar misalnya ya. Kemudian variasi yang kalau kita lihat di sini, oke, kalau kita lihat di sini terlihat bahwa ini adalah tadi titik nol ya, ada penulis-penulis yang efek size-nya tidak berdampak, dan ini yang penulis-penulis yang efeknya berdampak, dan ini si merah ini adalah tadi sebagai garis tengahnya secara rata-rata ini ya, seperti itu yang bisa kita lihat. Kemudian kita juga bisa melihat untuk subnya. Jadi kalau kita mau lihat di sini datanya sudah ada ya. Jadi kalau dilihat di data itu masing-masing akan keluar nilai effect size dan standard error effect size-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan meta analisis lagi ya. Kalau misalkan kita belajar dari yang
misalkan sudah dihitungkan ada di zona itu sudah ada effect size-nya, berarti yang kita pakai adalah pre-calculate-nya. Nah, langsung yang kita masukkan adalah effect size-nya. Nah, tadi effect size-nya, kemudian standard error effect size-nya, nah, kemudian kita pilih studi ID-nya. Nah, kita tekniknya sama seperti tadi ya, kriterianya, kemudian seterusnya analisisnya gitu ya. Kemudian kita pilih apa saja yang mau dikeluarkan ya. Jadi ini forest-nya gitu ya. Kemudian homogeneity-nya ya, tes homogeneity-nya ini juga kita keluarkan. Oke, kemudian kita oke-kan. Ini kalau misalkan kita sudah ada efek size-nya ya, atau kita cari dulu seperti tadi ya. Sama hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia juga nilainya sama, efek size-nya secara rata-rata signifikan. Jadi memang penggunaan kurikulumnya bermanfaat gitu ya. Kemudian heterogenitasnya dia juga signifikan dan secara variasinya mampu menjelaskan 96%. Nah, kalau kita menggunakan subgrupnya, terserah kita mau pakai yang, karena kita udah tahu effect size-nya mau pakai yang free atau yang row ya. Kalau pakai yang row juga sama seperti tadi, tinggal kita tambahkan ketika analisis subnya menurut jenjang misalnya ya, atau menurut tempat gitu ya. Kita continue-kan saja, kita lihat apakah ada perbedaan menurut oke, di sini oke, harusnya di sini kita kasih kode tadi jangan kalau SPSS dia tidak mau, jadi kita harus ubah dia tadi dalam bentuk angka. Jadi dalam bentuk angka si jenjangnya tadi ini kita harus ubah dia dalam bentuk angka. Universitas kode 1 misalnya, kemudian ininya dalam bentuk primary-nya kode 2. Ya, jadi harus kita ubah dulu si jenjang ini. Ya, kita copy lagi misalnya di Excel-nya ya. Jadi kita tinggal ubah dulu dia datanya. Misalkan dia universitas itu adalah kode 1. Ini kita kode 1. Nah, kemudian ininya kode 2 untuk yang primary-nya, atau kode 0 juga boleh, tergantung kita ya, kode 0 misalnya. Oke, nanti baru inilah yang kita masukkan ke SPSS-nya. Dia baru mau ketika dia dalam bentuk kode jenjang gitu ya, kode jenjang. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Oke, kita copy ke SPSS-nya. Dia mau dalam bentuk yang numerik. Nah, ini kita paste with variable name. Nah, oke. Kemudian kita analisis lagi yang meta analisisnya. Oke, atau data. Nah, tinggal kita kasih si analisisnya, kita ubah kode jenjang tadi subnya. Nah, baru kita tinggal oke kan. Oh, sub comment sub already access all in data. Oke, berarti dia in raw data. Kalau kita pakai yang sudah jadi, misalkan recalculate, berarti kalau analisisnya bisa subgroup analisis. Berarti kalau kita pakai tadi kode jenjang, oke, kumulatif set, kumulatif analisis, kode jenjangnya tidak keluar. Jenjang ini masuk subnya. Kalau seperti ini, kita lihat continue, kita oke kan. Oke. Nah, baru dia akan keluar per masing-masing kodenya ya. Ini kode 0 tadi kode jenjangnya, ini berarti untuk yang di bawah universitas ya, sedangkan ini yang kode 1 tadi university ya. Kita lihat per masing-masingnya. Nah, ini secara total ini per subgrup rata-rata dari yang universitas, sedangkan ini rata-rata dari yang di bawah universitas atau sekolah ya. Jadi bisa kita lihat sama juga untuk masing-masing effect size-nya, ternyata effect size-nya itu lebih bermakna ya untuk yang di bawah kuliah atau untuk anak-anak sekolah. Lebih besar ketimbang yang untuk universitas. Dan keduanya juga signifikan. Ya, masing-masing dia signifikan. Variasinya bisa kita lihat untuk variasinya
yang terjelaskan untuk masing-masing ya sama saja dia 96% ya. Jadi bisa terlihat variasi untuk pemodelan. Demikian untuk yang memakai SPSS.